Wilwatikta atau Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang terbesar di Nusantara pada waktu itu dan juga bisa dibilang sebuah kerajaan terbesar nomor 2 di Asia setelah Tiongkok pada masanya. Majapahit sendiri boleh dibilang adalah sebuah kerajaan penerus dari sebuah kerajaan terbesar sebelumnya, yaitu Kerajaan Singosari. Sang pendiri Kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya, adalah menantu dari raja terakhir Singasari, Kertanegara. Majapahit sendiri mengalami masa keemasan pada era Raja Hayam Wuruk atau Rajasa Negara pada tahun 1350 sampai 1389 berkat dukungan Mahapatih Gajah Mada. Pada tahun 1336 saat pengangkatannya menjadi Mahapatih pada era Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada mengucapkan sumpah Amuktipalapa yang melegenda itu. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan menonton video saya ini yang bertemakan Raja-Raja Kerajaan Majapahit, saya sarankan Anda untuk menonton video saya sebelumnya yang berkaitan dengan Kerajaan Majapahit. Berdirinya Majapahit dan silsilah Raden Wijaya. Runtuhnya Majapahit. Harimau yang dikangkangi merak cantik. Nasihat Sabdo Palon Noyo Ginggong. Kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa semuanya yang telah mendukung channel saya ini sehingga semakin berkembang dengan menekan tombol subscribe. Apabila ada kesalahan pengucapan nama, gelar, tahun, dan perbedaan versi, saya sebagai manusia biasa, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik dan saran, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Dyah Wijaya yang dikenal dengan Raden Wijaya atau Jakasa Suruh atau Raden Tetep atau Prabu Kertarajasa Jayawardana atau Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana merupakan pendiri dan Raja Majapahit yang pertama yang memerintah dari tahun 1293 sampai 1309. Sebelum menjabat sebagai Raja Majapahit, Dyah Wijaya merupakan panglima perang pasukan Singasari. Sesudah Singasari di bawah kekuasaan Jayakatwang Adipati Gelang-Gelang yang menjadi raja di Daha, Dyah Wijaya yang didukung oleh pasukan Mongol menyerang Jayakatwang. Akibat serangan Dyah Wijaya tersebut, Jayakatwang berhasil dilengsarkan dari tahta kekuasaannya. Kemudian pasukan Mongol berhasil diusir dari tanah Jawa oleh Raden Wijaya. Kemudian Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Semasa menjabat sebagai raja, Raden Wijaya dihadapkan dengan pemberontakan Ronggolawe dan Lembusoro. Pasca pemberontakan Ronggolawe, Raden Wijaya memberikan wilayah Majapahit Timur kepada Arya Wiraraja, ayah Ronggolawe yang sebelumnya menjadi raja di Majapahit Timur, menjabat sebagai Adipati Sumenep.
Jayanagara. Jayanagara merupakan Raja Majapahit yang kedua. Semasa menjadi raja, Jayanagara yang memerintah dari tahun 1309 hingga 1328 tersebut dihadapkan dengan pemberontakan Mandana, Pawagal, Rasemi, Punambi, Rakuti, dan Dharmaputra Winehsuka. Terhadap pemberontakan Mandana, Pawagal, Rasemi, dan Punambi, Jayanagara berhasil menumpasnya. Namun, sewaktu pemberontakan Rakuti, Jayanagara meninggalkan istana Majapahit. Oleh Gajah Mada dan pasukan Bayangkara, Jayanagara diasingkan di desa Bedander. Sesudah Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan Rakuti, Jayanagara meninggalkan desa Bedander dan kembali menduduki tahta Majapahit. Namun sayang, Jayanagara dibunuh oleh Ratanca, tabib istana Majapahit. Seusai membunuh Jayanagara, Ratanca dibunuh oleh Gajah Mada. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi merupakan Raja Majapahit yang ketiga, memerintah dari tahun 1328 hingga 1350. Semasa menjadi raja, Tribhuwana didampingi oleh suaminya, yakni Cakradara atau Kertawardhana. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi yang memiliki nama asli Dyah Kitarja tersebut dihadapkan pada pemberontakan Sadeng dan Keta. Namun melalui Adityawarman dan dirinya sendiri, pemberontakan Sadeng dan Keta berhasil ditumpas sampai ke akar-akarnya. Melalui dukungan Sumpah Palapa Gajah Mada, Tribhuwana Tunggadewi meluaskan wilayah kekuasaannya. Selain mendudukkan Bali, Tribhuwana Tunggadewi mengutus Adityawarman untuk menaklukkan sisa-sisa wilayah Sriwijaya. Sesudah berhasil menaklukkan kerajaan Dharmaswara, Adityawarman menjadi raja vasal Majapahit di sana. Karena ibu kota dipindahkan di Pagaruyung, Dharmaswara kelak dikenal dengan Pagaruyung. Hayam Wuruk adalah putra dari Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai Raja Majapahit yang keempat dari tahun 1350 hingga 1389. Semasa pemerintahannya, Majapahit mengalami puncak kejayaan dan sekaligus awal kemundurannya. Dikatakan mengalami puncak kejayaan karena semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami perluasan wilayah kekuasaan dan pengaruh di seluruh Nusantara. Di masa pemerintahan banyak infrastruktur dibangun, banyak karya sastra diciptakan, seni dan budaya berkembang pesat. Dibilang awal kemundurannya karena semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit yang mengalami kecelakaan sejarah berupa perang Bubat mendapat citra negatif di hadapan orang-orang Sunda khususnya dan orang-orang mancanegara pada umumnya. Masa awal kemunduran Majapahit semakin tampak sesudah perang Bubat. Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada tidak terlibat langsung dalam kebijakan pemerintahan Hayam Wuruk. Sementara Gajah Enggon yang menggantikan kedudukan sebagai Mahapatih Amangkubumi tidak secerdas Gajah Mada. Wikramawardhana
yang memerintah pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Setelah Raja Hayam Wuruk meninggal dunia, tahta kerajaan Majapahit diserahkan kepada Kusumawardhani atau lebih tepatnya Ratu Kusumawardhani. Kepemimpinan ini diserahkan kepada putri mahkotanya karena Hayam Wuruk tidak mempunyai anak laki-laki untuk menggantikan posisinya. Kusumawardhani kemudian menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Wikramawardhana. Karena pernikahan inilah pimpinan kerajaan Majapahit kemudian diserahkan kepada suaminya, Raja Wikramawardhana. Mulai dari pemerintahannya inilah terjadi Perang Paregreg yang menjadi salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Dalam Perang Paregreg, Wikramawardhana berhasil menaklukkan Bre Wirabumi. Bre Wirabumi tewas dengan dipenggal kepalanya. Sesudah Bre Wirabumi tewas, Majapahit Timur dikuasai oleh Wikramawardhana. Bre Daha II yang merupakan putri Bre Wirabumi pun disunting oleh Wikramawardhana dan melahirkan Sri Suhita. Sri Suhita yang merupakan Raja Majapahit ke-6 yang memerintah dari tahun 1429 Masehi hingga 1447. Karena perkawinannya dengan Bre Hyang Parameswara Ratna Pangkaja tidak dikaruniai anak, maka sepeninggalan Sri Suhita, Majapahit dikuasai oleh Dyah Kertawijaya yang merupakan adiknya putra Wikramawardhana dan Bre Daha II. Dyah Kertawijaya merupakan Raja Majapahit ke-7 yang memerintah dari tahun 1447 hingga 1451. Semasa menjabat sebagai Raja Majapahit, Majapahit dilanda gempa bumi, gunung meletus, dan pembunuh penduduk Tidung Gelating yang dilakukan oleh Bre Paguhan. Dyah Kertawijaya turun tahta sesudah gagal menghadapi pemberontakan Raja Sawardhana, di mana semula Raja Sawardhana merupakan penguasa di daerah Pamotan, Keling, dan Kahuripan. Karenanya Raja Sawardhana dikenal dengan Bre Pamotan, Bre Keling, dan Bre Kahuripan. Raja Sawardhana yang identik dengan Dyah Suryawikrama, putra Dyah Kertawijaya, merupakan Raja Majapahit ke-8 yang memerintah dari tahun 1451 hingga 1453. Berdasarkan Serat Pararaton, Raja Sawardhana diidentikan dengan Bre Hyang Purwasisesa. Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan dari tahun 1453 sampai 1456. Menurut catatan sejarah, kekosongan pemerintahan di Majapahit tersebut dikarenakan perebutan kekuasaan antara Raja Sawardhana Dyah Suryawikrama dan Giri Sawardhana Dyah Samarawijaya, putra sulung Wijaya Kumara atau menantu Dyah Suryawikrama. Dalam perebutan kekuasaan tersebut, Giri Sawardhana berhasil memenangkannya hingga menjadi Raja Majapahit ke-9 pada tahun 1456. Giri Sawardhana Dyah Samarawijaya menjabat sebagai Raja Majapahit sesudah berhasil menaklukkan Raja Sawardhana Dyah Suryawikrama.
Selama menjabat sebagai raja dari tahun 1456 hingga 1466, Majapahit dilanda bencana berupa gunung meletus pada tahun 1462. 3 tahun sesudah mengeluarkan prasasti Sendang Sedur yang berangkat tahun 1463, Girisawardana mangkat. Arwahnya dicandikan di Puri. Sepeninggal Girisawardana, Singawikramawardana menjabat sebagai Raja Majapahit ke-10. Singawikramawardana yang dikenal dengan nama Dyah Suraprabawa atau Bre Pandan Salas memerintah Majapahit dari tahun 1388 hingga 1396 Saka atau 1466 sampai 1474 Masehi. Pada tahun 1474, kekuasaan Singawardana digulingkan oleh keponakannya sendiri, yakni Bre Kertabumi. Karena tidak mengalami kekalahan perang melawan Bre Kertabumi, Singawardana mengungsi ke Daha. Sejak itu, Bre Kertabumi menjadi Raja Majapahit. Bre Kertabumi menjadi Raja Majapahit sesudah berhasil menggulingkan kekuasaan Singawardana pada tahun 1474. Kemudian kekuasaan Bre Kertabumi yang berpusat di Trowulan tersebut digulingkan oleh Girindrawardana Dyah Ranawijaya, putra Singawardana Dyah Samarawijaya. Akibat serangan Girindrawardana tersebut, Bre Kertabumi lengser dari tahtanya. Kekuasaan Majapahit pun beralih di tangan Girindrawardana Dyah Ranawijaya. Sejak itu, pusat pemerintahan Majapahit dipindahkan oleh Girindrawardana dari Trowulan ke Daha. Girindrawardana Dyah Ranawijaya merupakan Raja Majapahit ke-12 yang berkuasa di Daha dari tahun 1486 sampai 1517. Pada tahun 1517, Girindrawardana diserang oleh kerajaan Demak. Karena serangan tersebut, Majapahit berhasil ditundukkan Demak Bintoro. Sejak itu, Majapahit berstatus sebagai kadipaten bawahan Demak Bintoro.